Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Munawar. Saya dari Purwakarta dan tanggal lahir saya tanggal 5 bulan 4 1980. NIM saya 224110408362. Saya mengajar di MTS PPAC Pulus dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Untuk kali ini saya akan membuat video pembelajaran real di kelas 8Q tahun 2023 ini untuk melengkapi tugas uji kinerja dalam PPG batch 1 di UIN Saiju, Purwokerto. Mohon maaf untuk Bapak dosen pembimbing jika video pembelajaran ini kurang lengkap dalam sarana dan prasarana. Untuk lebih jelasnya, ini video pembelajaran yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Semangat ya? Masih semangat belajarnya? Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran Al-Quran Hadis. Ya, kali ini kita akan membahas pembelajaran Quran Hadis bab 2. Sebelumnya silakan untuk KM dipimpin untuk berdoa dulu. Silakan. Ayo, silahkan masuk. Salam. Ada, ya, silakan. Ya, baik, kita lanjutkan. Sebelumnya, silakan untuk pembiasaan untuk membaca surat Al-Insyirah. Ya. A'udzu billahi minasy Alam nashrah Shadaqallahul Adzim. Baik, surat Al-Insyirah itu berapa ayat? 8 ayat kan? Termasuk surat apa? Termasuk surat apa? Makkiyah. Berarti surat tersebut diturunkan di Mekah. Ya. Baik, sebelum pembelajaran dilanjutkan, kita akan membaca sifat-sifat wajib di Allah. Hafal? Ya, baik, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud kidam baqa mukhalafatul qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama bashar kalam qadiran muridan
aliman hayan sami'an basyiran mutakaliman. Baik, terima kasih. Sifat wajib di Allah ada berapa? 20. Sifat mustahilnya? Sifat jaiznya? 1. Sebelum pembelajaran, ya baik, Bapak akan mengabsen kalian. Ya. Siapa yang tidak hadir? Bayu, kemana Bayu? Terus? Afdan kemana? Terus? Raisel? Pulang ya? Perempuan? Hadir semuanya. Terima kasih. Ya, baik, kita lanjutkan. Ini kita akan membahas bab 2. Ya. Di bab 2 ini materi pembelajarannya adalah berinfak, perintah berinfak dan sedekah. Bapak mau tanya nih, ya, kapan terakhir kali kalian bersedekah kepada orang lain? Hansa, kapan terakhir kali kalian untuk berinfak sedekah kepada orang lain? Ya, laki-laki silahkan dibuka LKS-nya. Di sini ada ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 270 sampai 271. Kita baca bareng-bareng seperti tadarus, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadrin fa innallaha ya'lamuhu wa ma lidh-dhalimina min ansar. In tubdus sadaqati fa ni'ammahi wa in tuhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, ini menerangkan tentang infak dan sedekah. Ya. Di sini ada ringkasan materi. Sebelumnya berarti tujuan untuk mempelajari bab 2 ini apa? Mampu menghayati bahwa infak dapat ya. Ya, mampu menjalankan sikap peduli kepada sesama. Mampu menganalisis kandungan QS Al-Fajr. Tolong untuk pembelajaran Al-Quran hadis kalian membawa juz amma. Ya. Kemudian di sini yang namanya berinfak dan sedekah itu ada beberapa ini ya, keterangan. Jika kita melakukan infak sedekah, pertama di sini akan menyucikan jiwa kita, ya, dan menambah keberkahan. Kadang kita merasa kikir dengan yang namanya berinfak. Kenapa? Takut miskin. Betul nggak? Benar? Kadang kita sayang dengan harta kita karena kita berasumsi bahwa kalau kita mengeluarkan sedekah, harta kita berkurang. Betul nggak? Betul ya? Sebetulnya tidak loh. Ya, malah ketika kita melakukan sedekah kepada orang lain, Allah akan memberkahi hidup kita, termasuk dihindarkan dari murkanya. Ya, tadi di sini disebutkan bahwa
menyucikan jiwa kita. Kadang dosa kita juga terhapus. Betul? Dengan bersedekah. Kemudian harta-harta kita mungkin disucikan sama Allah. Ya, diberkahkan juga. Kemudian di sini ada ringkasan materi. Harta dan kekayaan bukanlah tujuan utama untuk dalam jadi kadang kita apa ya, memikirkannya itu ingin mempunyai harta sebanyak-banyaknya sehingga kita bersikap kikir. Ya. Tapi jika kalian suka bersedekah, rasakan saja manfaat dari sedekah itu sendiri. Apa? Jika kita bersedekah 1 rupiah, Allah ganti 10 rupiah. Betul? Ya, betul. Baik. Di sini ada materi infak dan sedekah. Infak itu apa? Dari kata anfaqo, berarti bahasa Arab. Ya. Yang berarti mengeluarkan sesuatu atau harta untuk kepentingan. Nah, ini infak. Infak apa saja yang sering kita keluarkan? Rata-rata uang ya. Makanan juga bisa. Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperlukan. Termasuk zakat. Kita zakatnya setahun sekali ya. Pikiran kita. Tapi sebetulnya zakat, kalau kita mempunyai harta yang melebihi nisab, berarti harus ada zakatnya. Ya. Ini di sini infak dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun yang rendah. Contoh, si A penghasilannya 10 juta per bulan. Ini yang kedua hanya 5 juta per bulan. Ini cuman 3 juta per bulan. Semuanya ini harus mau besar mau sedikit. Apalagi yang lebih dari 10 juta, makanya harus ada zakatnya. Ya. Ini infak. Berarti infak itu ada aturannya dari hukum Islam atau syariat Islam. Ya, baik saat lapang maupun sempit. Ya. Seperti menginfakkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ini kewajiban seorang suami. Ya. Betul nggak? Ayah kalian kerja mencari nafkah, ketika mendapat gaji kemudian menafkahkan untuk keluarga, itu adalah berinfak. Itu adalah infak. Kemudian infak menurut pengertian umum adalah sarful mal ilal hajah, mengatur atau mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan. Contoh, kita punya penghasilan contohnya 10 juta per bulan. 2 juta untuk dapur, 3 juta untuk pendidikan anak. Ya, seperti itu. 1 juta untuk keperluan lain. Yang lainnya bisa disimpan. Yang 1 juta atau 500.000 untuk berinfak. Itu adalah penghitungan yang terstruktur kalau seperti itu. Makanya ketika kalian nanti sudah mempunyai penghasilan sendiri, usahakan bisa mengatur keuangan dengan baik. Ya, tuh baik. Infak berbeda dengan
Zakat memiliki batas minimal harta yang wajib dikeluarkan. Ya. Sedangkan infak tidak memiliki nisab dan ya, jadi seperti itu. Di sini ada infak merupakan amal saleh yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa membacakan? Sok. Bacakan suratnya. Ya, ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ya. Bacakan terjemahannya. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Nah, dari ayat ini dapat kita simpulkan, jika kalian belum berinfak atau kita belum berinfak, maka tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna. Betul nggak? Ada yang mengerti dari sampai sini? Pak Hari? Ada yang mengerti? Silahkan. Kesimpulannya, kamu, bahwa dengan berinfak kita akan memperoleh kebaikan. Ya, seperti itu. Surat Al-Baqarah ayat 267. Ada yang mau membacakan? Ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrazna minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'ahidi illa an taghmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 267. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha ini. Ketika kita mau memberikan infak kepada orang lain, maka pilihlah yang baik-baik. Ini kejadian ini terjadi ketika putra Nabi Adam, Qabil dan Habil, ya, memperebutkan siapa? Iklimah, ya. Ya, Qabil merasa cemburu dan tidak mau dinikahkan dengan Labuda. Itu makanya dia membunuh saudaranya. Siapa? Habil. Itulah karena apa? Ketika Nabi Adam menyuruh untuk memberikan kurban kepada Allah, maka Habil memberikan apa? Kambing yang gemuk dan sehat, sedangkan Qabil memberikan sayuran yang sudah mulai layu dan busuk. Akhirnya Allah mengambil kambingnya Habil. Di sanalah ada kecemburuan atau merasa marahnya Qabil karena merasa anak tirikan. Terjadilah pembunuhan pertama di dunia ini karena perebutan perempuan. Tuh, ya. Lanjut. Pengertian sedekah. Sedekah itu apa?
kebenaran. Secara istilah, sedekah adalah mengeluarkan harta di jalan Allah sebagai masyarakat terhadap ajaran Allah. Sedekah adalah berasal dari kata sadaqo yas duku sadakotan pembenaran. Pernah kalian bersedekah? Apalagi sekarang banyak di pinggir-pinggir di pinggir jalan ya yang pakai ini buat ngambil ikan. Ya. Itu buat infak ke masjid-masjid kan? Ya. Kita siapkan aja uang, gak usah banyak-banyak, 2.000 aja udah lumayan. Ya. Apalagi gede. Ya. Jadi dengan sedekah harta kita tidak akan berkurang. Yakin? Betul nggak? Nih, sedekahlah. Allah akan memberi kemudahan dengan sedekah. Yakin? Apalagi ketika setelah sholat subuh. Sebelum sholat subuh atau sesudah sholat subuh, di saku ada uang 10.000 atau 20.000. Masukin aja ke ini kotak di masjid. Pasti Allah ganti. Silahkan. Kalau ada teman yang tidak bawa uang untuk jajan, ya, Dek, mau jajan nggak? Ya, bayarin sama saya. Tuh, sedekah. Insya Allah Allah ganti lebih banyak lagi untuk kalian. Ya, baik. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Tanyakan kepada Bapak apa yang kurang dimengerti atau apa yang bisa Bapak terangkan kepada kalian berkaitan dengan sedekah. Silakan. Di halaman selanjutnya ada hukum melaksanakan sedekah adalah sunnah. Fungsi dari sedekah apa? Menghindarkan dari kemudian mempererat tali persaudaraan. Kemudian terus ya, berarti luar biasa di sana. Ya. Tadi Bapak udah katakan bahwa dengan bersedekah akan menghindarkan murka Allah. Betul nggak? Murka Allah itu banyak yang tidak kita sadari. Ya. Apa? Sakit. Itu paling utama. Dengan sedekah mungkin sakit kita bisa disembuhkan. Allah mungkin akan menghindarkan kita dari sakit tersebut. Terus celaka, betul? Musibah, apalagi kemiskinan, itu paling utama. Kemudian mempererat tali. Coba aja sama kalian, orang yang merasa benci kepada kita, kita kasih uang, langsung senyum nggak dia? Pasti. So, betul nggak? Kamu sama saya kok gitu amat, wajahnya merem, nih uang. Langsung dia senyum pasti. Kemudian memanjangkan usia. Dengan bersedekah usia kita akan lebih dipanjangkan sama Allah. Yakin? Makanya Allah Maha Kaya, kita jangan sampai kikir. Terus mempersempit jurang pemisah antara orang kaya dan miskin. Ya, kita tahu ada anak-anak yang fakir, yang miskin karena ditinggalkan orang tuanya. Kemudian kita kasihkan sedekah, pasti mereka akan merasa senang, pasti bahagia dengan perlakuan kita. Terus memperlancar pembangunan fasilitas umat. Makanya ketika kita
Masuk ke masjid, kalau ada kotak amal jariah, kita masukin uang saja. Nggak usah gede-gede, 10.000 juga udah lumayan ya. Betul? Di sini ada hadis Nabi. Siapa yang bacakan? Ini hadis Nabi. Mana? Bacakan. Ya, idza matal insanul qata'anhu amalu illa min salasatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Artinya apa? Apabila ada manusia telah meninggal dunia, semua amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan. Ya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3. Pertama, sedekah, ilmu yang bermanfaat, terus anak soleh. Ada yang mengerti, ada yang bisa menjelaskan nggak? Pertama, ilmu yang bermanfaat. Apa? Ilmu yang bermanfaat itu apa? Ayo. Ilmu yang bisa membawa kebaikan kepada orang yang menyampaikan dan menerimanya. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian sedekah jariah. Sedekah itu apa? Sedekah adalah memberikan sebagian harta kita untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Ya. Terus anak soleh. Maksudnya apa anak soleh? Kalian contohnya menjadi anak yang soleh dan selalu mendoakan kedua orang tua. Tuh luar biasa. Ya, baik. Lanjut. Mengerti nggak? Mengerti tidak semuanya? Sudah? Ya, baik. Kita ada tugas mandiri di sini. Tolong dikerjakan. Tulis jawabannya di kertas atau di buku tugas kalian. Silakan kerjakan sekarang. Hanya tentang apa? Infak. Ya, silakan tulis jawabannya di kertas atau di buku tugas kalian. Ya, silakannya di sana. Ya. Di buku atau di kertas 2 lembar. Carilah informasi mengenai macam-macam infak berdasarkan hukumnya. Ada berapa poin di sini? Ya, mungkin 4 poin. Tapi silakan sesuai dengan pengetahuan kalian saja. Ya, itu.
Sudah, silakan kumpulkan. Dah. Nah, sini. Ya, jangan lupa nama dan kelas ya. Ini tolong untuk absensi ya, dicatat yang tidak hadirnya. Baik, kita bahas bersama-sama. Macam-macam infak berdasarkan hukumnya adalah, hukum infak itu pertama apa? Di sini ada infak mubah. Terus infak wajib, infak haram. Kemudian infak sunnah. Ada yang bisa menerangkan? Infak mubah adalah infak yang yaitu mengeluarkan harta untuk hal yang mubah seperti dalam usaha dan perdagangan. Ya. Kemudian infak wajib adalah mengeluarkan harta untuk hal yang wajib seperti nafkah, nazar dan mas kawin, itu adalah wajib. Infak haram yaitu mengeluarkan harta untuk perkara yang haram seperti infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam, itu adalah perkara yang haram. Atau kita menginfakkan harta untuk membuat orang lain mabuk-mabukan gitu, naudzubillah min dzalik, itu adalah infak yang haram. Kemudian infak sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Infak jenis ini ada dua macam, infak untuk sabilillah dan infak untuk yang membutuh. Ya, itu adalah macam-macam hukum infak sedekah. Ya, baik, sampai di sini apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini? Kansa? Apa yang sudah kalian dapatkan dengan pembelajaran ini? Pertama apa? Harus berinfak. Terus bersedekah. Kedua, mendapatkan apa lagi? Pengetahuan tentang apa? Hukum-hukum infak. Baik. Ya, itu ya. Kemudian untuk pekerjaan rumah ya, nanti silakan kalian buat kelompok 4 orang di sini. Tuliskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemberi infak. Ya, kerja kelompok ya. Syarat untuk yang infak. Nampak gitu. Ya.
per kelompok terdiri dari 4 orang ya. Tuh, minggu depan kita presentasikan. Baik, sebelum pembelajaran ditutup, kita ucapkan hamdalah dan silakan untuk KM pimpin berdoa lagi. Ya, baik, terima kasih ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa